Hai teman-teman semua, yang terhormat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Gotsan Julberi Nuaban dengan NIM 21220108, Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah pengantar komunikasi tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Nah, yang pertama itu pengertian komunikasi intrapersonal atau diri sendiri adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Contoh dari komunikasi ini adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berkhayal. Komunikasi intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Terdapat unsur-unsur komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu sensasi. Tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh alat indera manusia. Yang kedua itu resepsi. Merupakan proses pemberian makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Pemberian makna ini melibatkan unsur subjektif. Yang ketiga, memori, merupakan proses penyimpanan informasi dan evaluasinya dalam kognitif individu. Kemudian, informasi dan evaluasi tersebut dikeluarkan atau diingat kembali pada suatu saat, baik sadar maupun tidak sadar. Yang keempat itu berpikir, merupakan proses mengolah, memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Proses ini meliputi pengambilan masalah dan berpikir kreatif. Lanjut, fungsi komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama kesadaran diri. Komunikasi intrapersonal memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri. Dengan introspeksi, orang akan menjadi sadar akan kualitas yang membentuk kepribadiannya, yang pada gilirannya membuatnya sadar akan motivasi, aspirasi, dan harapannya kepada dunia. Jika pemahaman diri seorang mutlak akan membentuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya kepada orang lain dengan mudah. Yang kedua, rasa percaya diri. Sadar diri membuat seseorang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, manajemen diri. Fakta bahwa seseorang sadar akan kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya, ia melengkapi dirinya untuk mengelola urusan sehari-hari secara efisien dengan menggunakan kekuatannya secara maksimal yang pada gilirannya mengkompensasi kelemahannya. Lanjut ke yang keempat, yaitu motivasi diri. Pengetahuan mutlak tentang apa yang seseorang inginkan dari kehidupan dan memungkinkan orang tersebut berusaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut sambil terus memotivasi diri mereka sendiri. Lanjut ke yang kelima, yaitu terfokus. Kualitas motivasi diri dan manajemen diri akan membantu mengembangkan konsentrasi yang lebih dalam mengarahkan fokusnya pada tugas yang ada. Yang keenam, kemandirian. Kesadaran diri memungkinkan orang untuk mandiri. Yang ketujuh itu kemampuan beradaptasi. Orang akan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena pengetahuan tentang kualitasnya sendiri memungkinkan untuk percaya diri dan dengan tenang mengambil keputusan dan mengubah pendekatannya sesuai dengan respon terhadap stimulus situasional. Adapun manfaat mempelajari komunikasi intrapersonal, yaitu kita dapat memahami berbagai pengertian atau definisi komunikasi intrapersonal yang dikemukakan oleh para ahli. Kita dapat memahami elemen-elemen dalam komunikasi intrapersonal dan kita dapat memahami proses komunikasi intrapersonal dan memahami fungsi komunikasi intrapersonal serta dapat memahami teori-teori komunikasi intrapersonal. Kesimpulan yaitu komunikasi intrapersonal merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi. Oleh sebab itu, kedudukan komunikasi intrapersonal menjadi sangat penting, utamanya dalam hal memproses lambang atau isyarat,
menjadi lambang atau isyarat yang dimengerti oleh pihak penyampai dan penerima informasi. Komunikasi intrapersonal merupakan suatu proses pengolahan informasi tentang bagaimana caranya orang menerima informasi, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, yang kedua itu pengertian interpersonal. Interpersonal adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Contohnya itu saat kita mengobrol dengan teman, dosen, keluarga, dan lain-lain. Ciri-ciri komunikasi interpersonal itu yang pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu atau telepon ataupun handphone. Yang ketiga, bahasa yang digunakan formal maupun informal. 4. Bersifat dialogis. Tujuan komunikasi interpersonal itu yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, berbagi pengalaman. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Yang keempat, menumbuhkan motivasi. Yang kelima, sebagai sarana pembelajaran. Yang keenam, membentuk hubungan dengan yang lain. Yang ketujuh, mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Yang kesembilan, mengetahui dunia luar. Dan yang terakhir itu, mengubah sikap dan perilaku. Bentuk-bentuk komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, wawancara kerja. Yang kedua, rapat. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, belajar kelompok. Dan yang kelima itu, kegiatan jual beli. Fungsi komunikasi interpersonal. Di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari bahwa fungsi komunikasi interpersonal sangatlah penting. Bahkan, manusia terkadang melakukan praktik komunikasi interpersonal ini pada saat mereka di setiap aktivitas kehidupan mereka. Fungsi komunikasi interpersonal menurut Ejang terdapat beberapa, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis manusia. Yang kedua, mengembangkan dan membiasakan diri untuk mengembangkan kesadaran diri. Yang ketiga, untuk tetap patuh dan menentang konvensi sosial. Yang keempat, menetapkan hubungan dan juga konsistensi hubungan dengan orang lain sehingga kita dapat berhubungan dengan orang lain berdasarkan pengalaman atau melalui percakapan bersama mereka. Yang kelima, memperoleh banyak informasi yang akurat dan tepat waktu dalam membuat keputusan yang efektif. Yang keenam, mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Perbedaan antara komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal dan interpersonal adalah dua bentuk dasar komunikasi manusia. Kedua jenis komunikasi ini menyebar di semua aspek kehidupan manusia. Dari buayan hingga liang kubur, orang terus melakukan komunikasi intrapersonal. Sebagai kesimpulan yaitu pengertian komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan. Jenis komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang paling efektif untuk mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang. Hal ini dikarenakan komunikasi interpersonal memiliki sifat dialogis yang berarti di dalam terdapat arus balik yang terjadi secara langsung. Komunikator bisa langsung mengetahui tanggapan atau respon dari komunikan pada saat itu juga. Dengan demikian, komunikator dapat mengetahui secara pasti apakah komunikasinya berhasil atau tidak. Bila tidak berhasil, maka komunikator dapat memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya kepadanya. Berkomunikasi secara interpersonal merupakan kebutuhan dasar kelangsungan manusia. Orang-orang melakukan komunikasi antar pribadi tidak hanya di rumah ataupun di kantor, tetapi juga mereka melakukan komunikasi saat berjalan, bepergian, bekerja, berbelanja, membaca koran, atau menonton film. Umumnya,
Komunikasi antar pribadi berlangsung melalui percakapan tatap muka. Namun, ini dapat berupa percakapan telepon jika individu terhubung secara emosional. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika dua individu bertukar pandangan, perasaan, dan sikap tentang masalah apapun, itu disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Sekian video dari saya, terima kasih.